Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sebagai Master Sekte, bahkan jika dia bukan ahli yang paling kuat sejak surga terbuka, dia masih bisa menindas seluruh dunia dengan kekuatannya dan pergi kemanapun dia mau. Dia praktis tak terkalahkan, jadi bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika proyeksi Dewa Surgawi Abadi dihancurkan, yang lain masih tidak bisa mundur begitu saja. Master Sekte-Sekte Barat benar-benar berwarna emas, dan tubuhnya berputar-putar dengan kekuatan misterius. Ini adalah perwujudan dari seseorang yang mengolah tubuh tak terpecahkan Vajra hingga puncaknya. Ketika dia maju selangkah, kubah surga akan hancur. Dunia sepertinya tidak bisa menahan tubuh aslinya. Cahaya luar angkasa muncul di permukaan tubuhnya. Dia tidak bertambah besar, tetapi alam semesta tampaknya malah menyusut. Seolah-olah aliran bintang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Hong! Telapak tangannya menampar, dan proyeksi magis yang kuat itu bergemuruh di kehampaan. Tubuh Dao emas tidak pernah mati dan memiliki kekuatan ilahi tertinggi. Kekacauan primal melonjak di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Dewa Willow membentuk jejak magis dan melepaskan serangan yang tampaknya biasa. Jari-jarinya yang panjang dan ramping menyapu keluar, menyebabkan kilau putih berkilau berkedip-kedip. Itu berisi misteri mendalam yang sangat sederhana dan murni dari Dao besar saat bertabrakan dengan 6 tubuh berharga Zhang. Ruang di sekitar mereka dimusnahkan tanpa suara. Tubuh emas Zhang 6 mundur, sementara cabang Willow bergoyang maju mundur. Cahaya bintang di antara keduanya runtuh. Kabut kacau melonjak dan mengepung kedua belah pihak. Cahaya pedang bersinar cemerlang. Seolah-olah kekacauan utama sedang diiris. Itu seperti cahaya luar angkasa yang tidak pernah pudar, dan dalam sekejap mata, itu menjadi sangat menyilaukan. Ia ingin mengiris lengan Dewa Willow dan pohon Dewa Hijau di belakangnya. Sial! Di samping, pagoda kecil itu berubah menjadi surga yang menghubungkan pagoda besar yang ditekan ke bawah. Itu bertabrakan dengan pedang abadi, menyebabkan suara yang luar biasa meletus. Ledakan itu begitu hebat sehingga terdengar seolah-olah baja ilahi telah menabrak langit dan menyebabkannya terbelah. Energi ungu melonjak, dan kemudian membentuk proyeksi magis. Itu melepaskan diri dari tubuh pagoda putih murni dan menghilangkan kekuatan pagoda. Sementara itu, tubuh utamanya memegang pedang abadi sambil maju membunuh menuju Dewa Willow. Cahaya pedang segera melesat melintasi langit seperti pelangi. Hukum Dao alami berputar karena semua serangan ini ditujukan pada poin-poin utama Dewa Willow. Setiap garis energi pedang sangat besar dan luar biasa saat mereka merobek udara seperti sungai bintang. Keberadaan abadi juga mengambil tindakan, menyerang dengan kekuatan besar. Sepasang sayap emas bergerak, menyebabkan kilat meletus dan cahaya warna-warni keemasan memenuhi langit. Namun, dia dihentikan oleh gunung 5 fase. Tubuh gunung membesar dan melepaskan 5 cahaya ilahi elemen yang sesuai dengan logam, kayu, air, api, dan bumi. Mereka membentuk energi inti dari semua makhluk hidup dan meledak ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika gambar proyeksi gunung surgawi abadi terbunuh, gunung 5 fase secara alami tidak tetap tenang. Itu dengan keras mengambil tindakan dan terus menyerang. Peng! Tiba-tiba, Master Sekte Barat bergerak melewati Dewa Willow dan bergegas menuju keberadaan abadi. Telapak tangan dan jari emasnya tampaknya memiliki kekuatan abadi saat mereka bertabrakan dengan tinju emasnya, menyebabkan ruang di sekitar mereka meledak. Proyeksi magis emas yang tak tertandingi, dan tubuh yang telah mencapai puncak, kedua belah pihak bentrok tanpa salah satu pihak memberikan 1 inci pun. Itu sangat ganas. Sementara itu,
seberkas sinar pedang meretas ke dalam energi ungu. Pakar tak tertandingi yang bertarung melawan Dewa Willow bergerak ke samping untuk menghindari pukulan, dan kemudian dia mengirim pelangi pedang terbang menuju keberadaan abadi. Ini adalah pertempuran kacau yang hebat. Lawan seseorang tidak diatur dan bisa berubah kapan saja. Selama mereka bisa secara efektif dan efisien menyingkirkan kekuatan tempur utama pihak lain, mereka bisa mendapatkan keuntungan. Mengikuti suara Weng, Gunung 5 Fase berbalik dan membentuk jejak berharga untuk menekan kepala Dewa Willow. Itu mengirimkan garis demi garis cahaya seperti air terjun untuk mengelilingi sosok di bawah ini. Sementara disertai dengan lampu hijau dan fluktuasi kekuatan hidup, cabang Willow hijau berkilau menyerap energi 5 elemen untuk memelihara dirinya sendiri. Sebuah cahaya kabur muncul di sekitarnya. Gunung 5 Fase mengeluarkan teriakan aneh. Energi asli dunia ini hanyalah makanan untuk pohon dewa roh penjaga itu dan dapat disempurnakan olehnya. Itu benar-benar terkejut. Gunung 5 Fase menarik cahaya warna-warninya dan berubah menjadi gunung yang sangat besar. Itu dihancurkan dengan tubuh abadi untuk menghancurkan sosok itu dan pohon besar yang penuh vitalitas. Dong! Cabang-cabang hijau bergegas tinggi ke langit. Sebuah kekuatan yang sangat lembut beredar, menetralkan kekuatan yang sangat kaku ini. Hanya dalam sekejap, mereka sepenuhnya membungkus diri mereka di sekitar gunung besar 5 elemen ini. Sementara itu, sosok panjang dan ramping itu terbang ke langit dan mengirim telapak tangan keluar. Simbol yang dalam dan misterius muncul di tengah telapak tangan yang berkilau itu. Itu sangat menakutkan saat menekan ke arah Gunung 5 Fase. Gunung 5 Fase terkejut. Ini adalah simbol sederhana yang digunakan untuk menangani 5 elemen, salah satu jejak pola ilahi dari era kekacauan utama. Pihak lain sebenarnya bisa dengan santai membawanya keluar untuk menghancurkan tubuhnya. Weng! Gunung 5 Fase sangat terguncang. 5 simbol muncul di tubuh gunungnya, dan kemudian mereka berputar untuk membentuk cincin 5 elemen. Ia ingin melahap simbol itu dan memperbaikinya. Hong! Dengan tersentak, tempat ini segera meledak. Gunung 5 Fase bergoyang maju mundur. Cincin cahaya dihancurkan. 5 elemen esensi spiritual melonjak, sebagian diserap oleh tangan putih berkilau itu. Itu membuatnya terus-menerus terguncang dan memaksanya untuk bergerak mundur dengan cepat. Weng! Dewa Willow mengulurkan tangan. Itu muncul di depan Gunung 5 Fase dan mengelilinginya. Setelah meraihnya, itu dengan keras dibanting ke depan. Sial! Tubuh gunung itu berubah menjadi jejak yang berharga dan untuk sementara dikendalikan oleh Dewa Willow. Dengan tamparan yang kuat, itu dengan sempurna mengenai pedang abadi itu. Cahaya cemerlang meletus dan suara memekakkan telinga merobek udara. Cahaya abadi sangat berwarna-warni. Pakar tak tertandingi yang memegang senjata pedang membuka mulutnya dan melepaskan bola cahaya. Itu berubah menjadi simbol yang mengukir diri mereka sendiri di kehampaan, dan dia juga mengirim cahaya pedang untuk menebas lengan Dewa Willow. Pagoda kecil itu berjuang bebas dari energi ungu di sekitarnya, menghancurkan perwujudan itu sebelum menukik dengan cepat. Pagoda dengan cepat membesar. Sebuah pusaran dengan panik berputar di bawahnya untuk menyerap simbol-simbol itu dalam kehampaan. Pertempuran kacau itu sangat intens. Mereka semua menunjukkan metode hebat mereka. Segera setelah itu, serangan utama masih terkonsentrasi pada Dewa Willow, karena semua raksasa dari alam yang lebih tinggi tahu bahwa itu adalah kekuatan utama pihak lain. Jika tidak dikalahkan, maka tidak ada artinya dalam pertempuran ini. Master Sekte Barat kuno dan suci. Tubuh magis emas itu abadi dan kokoh. Dia mengulurkan telapak tangan yang dengan cepat membesar. Itu segera mengelilingi area ini, menutupi Dewa Willow. Dunia di dalam telapak tangan, ini adalah kemampuan ilahi yang hebat dengan reputasi terkenal,
dan yang memiliki pencapaian terbesar dalam teknik ini adalah Master Sekte ini. Ia dikenal mampu menghilangkan bintang dan menangkap bulan. Lengan baju bisa menutupi dunia, telapak tangan bisa menutupi langit dan bumi. Telapak tangan dan jari-jarinya menjadi kuning. Mereka menjadi luas dan tak terbatas, dan setiap jari seperti pilar yang dapat menopang langit. Nebula bisa terlihat berputar-putar di dalam jari-jari raksasa itu. Sementara itu, Dewa Willow berada di tengah telapak tangan, seolah-olah dia akan terjebak di dalam. Ci! Suara pecahnya ruang terdengar di udara. Dewa Willow terus-menerus membentuk jejak untuk menghancurkan dunia ini dalam telapak tangan. Hukum alam beredar, dan kekuatan ketertiban menutupi tempat ini. Dunia di dalam telapak tangan ini diselimuti kekacauan utama, menjadi tidak stabil, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Mengikuti suara hong yang sangat besar, telapak tangan ini berubah menjadi tungku besar untuk memurnikan Dewa Willow. Tungku ilahi berwarna kuning dan ditutupi simbol naga mengelilingi langit. Dewa Willow mengangkat tangannya dan dengan ganas membanting ke depan. Pada saat ini, tangannya masih memegang jejak berharga yang terbentuk dari Gunung 5 Fase, dan itu menabrak tungku berharga yang terbentuk dari telapak tangan emas. Inilah saatnya. Tubuh emas Zhang 6 yang diam-diam bertarung tanpa berbicara membuka mulutnya. Itu dengan keras membalikkan telapak tangannya untuk menekan ke bawah. Tungku surgawi emas memurnikan langit dan bumi. Aliran bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah, dan bahkan ada bintang-bintang besar yang jatuh ke bawah. Master Sekte Barat membalikkan tangannya dalam upaya untuk menyegel Dewa Willow dalam sekali jalan. Hong! Pada saat yang sama, Gunung 5 Fase bersinar. Itu melepaskan diri dari kendali Dewa Willow dan terkoordinasi dengan aura luas itu. Itu mulai menekan juga. Kedua belah pihak bergabung. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Gunung 5 Fase tidak terlalu lemah. Itu sengaja membiarkan dirinya ditangkap, berfungsi sebagai artefak magis yang disegel. Pada saat ini, ia dengan cepat membesar untuk membantu Master Sekte Barat, mengirimkan energi abadinya. Dewa Willow tenang. Itu terus tetap tenang saat aliran bintang menghantam ke bawah. Ketika tubuhnya turun ke bumi yang besar, cincin ilahi di sekelilingnya bersinar dan menyebarkan semua batasan simbol. Pada saat yang sama, seberkas cahaya warna-warni hijau melesat keluar dari telapak tangannya. Itu menghasilkan dao kehidupan, menyebabkan tanaman tak berujung berakar di kehampaan dan menyerap energi 5 elemen serta kekuatan magis tubuh 6 emas yang. Ini adalah pemandangan yang aneh. Cahaya warna-warni hijau menutupi langit. Sebuah surga yang menghubungkan pohon willow naik dengan cepat, melesat ke langit. Semua energi kacau ditembus seolah-olah itu adalah pohon dunia. Dunia di dalam telapak tangan hancur. Tubuh emas Zhang 6 terbang mundur secara terbalik, dan Gunung 5 Fase juga menjadi redup. Sejumlah besar energi esensi diambil secara paksa dari keduanya dan digunakan untuk memelihara pohon itu. Tampaknya telah berakar sebelum langit dibuka. Langit dan bumi sepertinya tidak bisa menahan tubuh aslinya. Aliran bintang menggantung dari setiap cabang, dan setiap daun membawa bintang besar saat berkedip dengan cahaya. Sementara itu, sosok tinggi dan ramping itu berdiri di atas pohon yang berkilauan dan tembus pandang, menghadap semuanya. Hong! Energi ungu datang dari timur. Pakar yang memegang pedang abadi membebaskan diri dari keberadaan abadi. Dia membuka mulutnya dan meraung, menutupi langit dengan energi ungu. Itu membawa jenis energi dao yang hebat saat menyapu. Hong! Pagoda kecil itu terbang, melawan kekuatan besarnya. Langit dan bumi bergetar hebat. Cahaya pedang melintas. Pakar ini menghilang, berubah menjadi gelombang energi hijau.
Itu memungkinkan pagoda kecil untuk bergegas, dan akhirnya tidak mengenai apa-apa. Segera setelah itu, suara Dao bergemuruh di langit dan bumi. Gambar sosok itu muncul di mana-mana, dan mereka semua memegang pedang abadi. Mereka mengalir dengan aura tanah yang misterius dan bergegas maju dengan membunuh. Setiap sosok adalah simbol, ini adalah Dao-nya. Dia membentuk jejak langit dan bumi yang sepertinya tidak mengenal akhir. Ci! Dewa Willow juga mengambil tindakan. Pohon Willow di bawah kakinya bersinar. Ribuan cabang Willow berkilauan dengan lampu hijau, dan semuanya berubah menjadi rantai keteraturan ilahi sebelum bergegas keluar untuk menghadapi individu itu. Apa yang sangat mencengangkan adalah bahwa ujung setiap cabang berkedip dengan cahaya keemasan. Mereka berubah menjadi kunpeng yang sangat kuat. Seolah-olah mereka akan menghancurkan langit dan bumi. Jenis adegan ini sangat mencengangkan. Tidak ada satu ahli pun yang tidak terlalu terkejut. Setiap cabang hijau dan berkilau membawa kunpeng emas dengan pola hitam. Mereka menyerang ke depan, memusnahkan semua makhluk hidup dan teknik. Dia bahkan bisa dengan santai menciptakan Dao Kunpeng dan menggabungkannya dengan teknik berharga miliknya, membuatnya lebih kuat. Seseorang menghela nafas ringan. Hong! Langit dan bumi meledak. Energi hijau tersebar keluar. Pedang abadi hancur berantakan, berubah menjadi cahaya yang mengalir sebelum berhamburan ke dalam kehampaan. Energi ungu melonjak saat orang itu jatuh kembali. Semua orang sudah punya selera sendiri. Apakah Anda ingin saya membantu kalian di sepanjang jalan, atau apakah Anda ingin kembali ke alam yang lebih tinggi sendirian? Dewa Willow berbicara. Kehendak ilahinya mengirimkan suaranya yang tidak bisa dibedakan sebagai maskulin atau feminin. Sosok tinggi dan ramping berdiri di sana dengan pohon ilahi hijau berkilau yang menyertainya. Itu luar biasa dan menakjubkan. Cepat dan larilah. Apakah Anda ingin semua tubuh Anda yang diproyeksikan untuk dibunuh? Meskipun itu bukan tubuh aslimu, jika berita itu menyebar, itu tidak akan terdengar bagus. Pagoda kecil itu mencibir. Itu tidak berbasa-basi. Master Sekte Barat bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dia melepaskan tekanan terbesarnya, dan hanya dalam sepersekian detik, itu mengguncang seluruh dunia, dan seolah-olah bintang-bintang di langit dihancurkan. Wajah emasnya tenang. Pada saat ini, satu tangan menunjuk ke langit dan satu tangan menunjuk ke bumi. Jejak magis yang tak tertandingi terbentuk, dan nyanyian tak terlukiskan yang mengguncang ke-3000 dunia terdengar di udara. Saat ini, auranya sangat mencengangkan. Seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa langit di atas dan bumi di bawah, yang sama sekali tidak ada bandingannya. Dia membentuk jejak magis yang paling kuat. Tubuhnya sangat emas, dan semua jenis simbol menutupi tubuhnya. Mereka menjalin melalui dunia ini dan berada di ambang menekan ke bawah. Dewa Willow merilis nyanyian Dao. 3000 dewa di sekitarnya berlutut dalam pemujaan, dan suara pengorbanan bisa terdengar. Langit dan bumi bergetar, meletus dengan cahaya keemasan. Master Sekte Barat menghela nafas. Pada akhirnya, dia menarik kembali telapak tangannya dan tidak menggunakan jejak magisnya yang tak tertandingi. Itu karena ini adalah alam bawah, tempat di mana dia tidak bisa tinggal terlalu lama. Waktunya hampir habis. Ki. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang mengarah ke langit dan menghilang. Tolong pergi juga. Dewa Willow berbicara lagi. Itu menatap ahli yang tak tertandingi yang memiliki energi ungu yang melonjak di sekelilingnya. Energi ungu melonjak. Sosok di sana juga lugas. Meskipun Master Sekte Barat dan dirinya sendiri masih memiliki waktu tersisa, melanjutkan pertarungan melawan Dewa Willow ini akan sia-sia. Suara ledakan terdengar. Dia berubah menjadi gelombang energi ungu dan bergegas ke surga, menghilang dari tempat ini.
Ketika Gunung Lima Fase melihat ini, ia langsung merobek kehampaan dan memasuki kekacauan utama, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.